warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat walaupun PJJ dari rumah. Nah, baik. Kali ini kita akan membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Di sini yang pertama, proses penyusunan undang-undang dasar itu diawali dengan tingkat yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, diawali dengan sidang BPUPKI dan berakhir di sidang PPKI. Mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas 7. Jadi sidang BPUPKI itu kita merumuskan rumusan dasar negara, kemudian berakhirnya pada sidang PPKI diresmikannya. Nah, proses penyusunannya yang pertama, usul perubahan pasal dalam sidang MPR sekurang-kurangnya itu 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usul diajukan secara tertulis dengan menunjuk bagian mana nih yang mau diubah beserta alasannya kenapa diubah. Yang ketiga, untuk mengubah pasal, sidang MPR sekurang-kurangnya itu 2/3 dari jumlah anggota MPR. Jadi berbeda dengan poin yang pertama. Nah, yang poin pertama itu kan baru usul. Nah, yang poin ketiga ini untuk mengubahnya, untuk mengubah pasal tersebut. Kemudian yang keempat, putusan perubahan dengan persetujuan 50% plus 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Nah, jadi keputusan perubahan dari pasal yang mau diubah itu harus 50% plus 1 anggota orangnya ya. Kemudian yang terakhir adalah khusus untuk bentuk NKRI tidak dapat dirubah. Kemudian selanjutnya, nah kesepakatan perubahan undang-undang antar fraksi MPR. Nah, kesepakatannya itu ada apa saja nih? Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang kedua, tetap mempertahankan bentuknya. Nah, bentuk NKRI tadi kan sebelumnya untuk pasal bentuk NKRI itu tidak dapat diubah ya. Nah, kemudian yang ketiga, tetap mempertahankan sistem presidensial atau sistem pemerintahannya itu di mana presiden yang lebih utama. Nah, yang keempat, bagian penjelas undang-undang yang normatif dimasukkan ke batang tubuh atau pasal. Nah, jadi penjelasan undang-undang nih yang sifatnya masih norma mengatur dimasukkan ke dalam batang tubuh atau pasal. Contohnya misalkan Pancasila kan dimasukkan ke dalam undang-undang, pembukaan undang-undang. Kemudian yang kelima, perubahan adendum, yaitu adanya kesatuan antar perubahan yang dirubah dengan yang tidak diubah. Jadi ada yang dirubah dan ada yang tidak dirubah. Jadi kesatuannya dari perubahan yang diubah dan tidak diubah. Untuk selanjutnya yaitu tingkatan kedua yaitu ketetapan MPR. Nah, ketetapan MPR ini ada pembicaraan sampai tingkat 4. Yang pertama, tingkat pertama yaitu melakukan penyusunan rancangan ketetapan dan rancangan keputusan. Jadi ada 2 rancangan, yaitu rancangan ketetapan dan rancangan keputusan. Yang kedua, pembahasan ketetapan dan keputusan oleh pimpinan MPR. Nah, selanjutnya tiap fraksi memberikan pendapat. Jadi untuk membahas suatu rancangan itu dibutuhkan pendapat atau musyawarah. Nah, kemudian yang pembicara tingkat 3, pembahasan rapat komisi MPR. Nah, pembahasan dari tingkat sebelumnya yaitu tingkat 2, pembahasan tentang rancangannya. Kemudian membahas hasil pembicara tingkat 1 dan 2. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pembicara tingkat 4. Nah, anggota MPR memberikan hak suaranya. Nah, tadi kan di tingkat 2 kan memberikan pendapat. Nah, disinggung lagi di tingkat 4, anggota MPR memberikan hak suara. Kemudian keputusan akan diambil dalam rapat paripurna. Kemudian yang ketiga ada undang-undang. Nah, undang-undang itu dibentuk oleh DPR dan disetujui oleh presiden, namanya undang-undang.
Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas atau program legislasi nasional. Tujuannya apa? Tujuannya agar pembentukan undang-undang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Nah, rancangan undang-undang yang diajukan MPR ada diajukan oleh Presiden dan undang-undang diajukan oleh DPD. Nah, jadi ada 3 sisi ya. Yang pertama diajukan oleh DPR. Setelah rancangan undang-undang siap dari DPR, segera disampaikan oleh pimpinan DPR dalam jangka 60 hari. Jadi dilihat dari segi DPR-nya ya. Kemudian ada dilihat dari segi presidennya. Disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga non-kementerian. Nah, menteri membentuk panitia antar kementerian. Setelah rancangan undang-undang diajukan surat presiden kepada pimpinan DPR. Jadi rancangan undang-undang ini yang dilihat dari segi presiden itu diajukan surat presiden kepada pimpinan. Jadi presiden memberi surat kepada pimpinan DPR. Kemudian rancangan undang-undang diajukan oleh DPD, mengajukan ke DPR secara tertulis. DPR membahas undang-undang yang akan diajukan. Kemudian DPR mengajukan rancangan tertulis ke presiden. Jadi di sini mengajukan dulu secara tertulis, kemudian dibahas, baru DPR mengajukan tertulis ke presiden. Ya, di sini yang pertama pasti ke DPR dulu karena kalau awal untuk mengusulkan rancangan itu ke DPR dulu, baru akhirnya ke presiden. Makanya di poin ketiga ini rancangan undang-undang baru diajukan ke presiden. Apabila disetujui bersama DPR, ini kan membahaskan DPR dan presiden, maka rancangan undang-undang dasar disahkan. Kemudian tingkat selanjutnya ada peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang. Nah, ini yang poin keempat, di tingkat 4 itu diterbitkan ketika memang keadaannya darurat saja. Nah, penyusunan Perpu harus diajukan ke DPR dalam sidang selanjutnya. Pengajuan dalam bentuk rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu menjadi undang-undang. Nah, rencananya itu dari segi presiden dalam kepentingan yang memaksa berhak menetapkan Perpu sesuai pasal 22 ayat 1. Nah, Perpu harus mendapat persetujuan dari DPR karena memang untuk mengusulkannya itu dari DPR terlebih dahulu. Itu terdapat di pasal 22 ayat 2. Kemudian jika memang setuju akan menjadi undang-undang. Nah, kemudian jika tidak setuju akan dicabut sesuai pasal 22 ayat 3. Kemudian selanjutnya di tingkat 5 ada peraturan pemerintah. Nah, ditetapkan presiden untuk melaksanakan undang-undang semestinya. Jadi peraturan pemerintah itu ditetapkan oleh presiden. Nah, tahap penyusunannya itu 1. Membentuk panitia antar kementerian. Nah, yang kedua, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan pemerintahan dikoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan rancangan tersebut. Kemudian yang ketiga, ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan presiden. Selanjutnya ada peraturan presiden. Sebenarnya peraturan presiden itu sama dengan peraturan pemerintah yang sebelumnya Ibu jelaskan. Jadi sama saja. Selanjutnya di tingkat ke-7 ada peraturan daerah provinsi yang dimana itu dari segi DPR provinsi dan dari segi gubernur. Nah, di sini yang pertama yaitu dari segi DPR mengajukan rancangan ke gubernur, baru DPR bersama gubernur akan membahas rancangan tersebut. Kemudian apabila rancangan tersebut disetujui, maka akan disahkan oleh gubernur. Sedangkan dari segi gubernur mengajukan rancangan perda ke DPRD provinsi. Kemudian DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan tersebut dan apabila disetujui sama dengan DPR provinsi, disahkannya oleh gubernur. Kemudian selanjutnya di tingkat ke-8 ada peraturan daerah kabupaten. Nah, dari segi DPR, diajukan rancangan perda ke bupati. Kemudian DPR bersama bupati akan membahas rancangan tersebut. Dan apabila disetujui maka akan disahkan oleh bupati. Dan sedangkan dari segi bupati mengajukan rancangan perda ke DPRD kabupaten. Kemudian DPRD kabupaten bersama dengan bupati membahas rancangan yang telah diusulkan dan apabila telah disetujui rancangan tersebut disahkan oleh bupati.
Sama ya. Nah, ini ada tugas untuk kelas 8 yaitu mengerjakan halaman 107 melanjutkan isian bagian 5 sampai 8. Itu kan sudah terisi 1 sampai 4. Jadi kalian tinggal melanjutkan saja. Dikerjakannya di buku tulis sama persis dibentuk tabel. Nanti foto dikirim ke WA Ibu. Ibu tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.